Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, serta para pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufid TV dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan prolog dari tafsir surat Al-Asr, di mana pada pertemuan yang telah lalu kita telah sedikit membahas tentang masalah waktu. Saat itu kita jelaskan beberapa keistimewaan waktu menurut agama Islam. Kita sebutkan berapa poin saat itu? Berapa? 4. Kemudian kita lanjutkan dengan pembahasan tentang karakteristik waktu. Berapa poin? 4 juga. Ya. Pada kesempatan kali ini sebagaimana telah kita janjikan bahwa kita akan mempelajari insyaallah bagaimana cara mengoptimalkan waktu. Bagaimana supaya waktu kita optimal sehingga kita bisa meraih sesuatu di waktu yang sama, kita lebih banyak mendapatkan dibandingkan orang lain. Bagaimana cara kita mengoptimalkan waktu kita? Ada beberapa poin, insyaallah kita mulai dengan poin yang pertama. Caranya yang pertama adalah jangan kita membiarkan waktu kita kosong tanpa aktivitas. Aktivitas yang apa? Yang bermanfaat. Kalau sekedar aktivitas ya ada aktivitas, ngelamun juga aktivitas. Tapi yang kita maksud di sini adalah kalau seandainya ada waktu kita yang kosong, segera isi dengan sesuatu yang bermanfaat apapun itu, bermanfaat buat dunia kita atau untuk akhirat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Insyirah ayat 7 memotivasi kita. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa idza faraghta fansab. Apa artinya? Kalau kamu sudah selesai melakukan suatu pekerjaan, maka lanjutkan dengan pekerjaan yang lainnya.
Wah, berarti kesel Ustaz. Istirahatnya di mana Ustaz? Refreshingnya di mana? Kata sebagian ahli pendidikan, ar-rahatu fi tabadulil a'mal. Istirahatnya seorang muslim itu adalah pergantian pekerjaan. Pergantian pekerjaan. Kadang-kadang kita jenuh nggak dengan pekerjaan kita? Jenuh. Terus supaya nggak jenuh gimana? Ganti pekerjaan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza faraghta fansab. Kalau kamu sudah selesai melakukan pekerjaan, lakukan pekerjaan yang lain. Dan ini tentunya konotasinya bukan hanya dalam perkara duniawi. Dan bukan berarti kita di dalam agama kita tidak mengenal adanya istirahat, ada. Cuman istirahat di dalam konteks agama kita itu bukan hanya sekedar tidur terus. Enggak. Yang namanya hiburan juga dalam agama kita ada, refreshing ada, tapi tidak refreshing yang berbau negatif. Ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Insyirah ayat 7. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sama. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah 5 sebelum datangnya 5. Apa saja? Kita enggak usah sebutkan semuanya, satu saja ya. Karena waktunya terbatas. Kita sebutkan yang ada kaitannya dengan pelajaran kita saja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa faraghaka qabla syughlika." Manfaatkanlah waktu kosongmu sebelum datang waktu sibukmu. Hadis riwayat Al-Hakim dan dinyatakan sahih oleh beliau dan juga oleh Syekh Al-Albani. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita agar waktu kosong itu segera dimanfaatkan sebelum datangnya waktu sibuk. Supaya apa? Supaya hal-hal yang kosong itu tidak diisi dengan sesuatu yang negatif. Kenapa kok Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memerintahkan kita kalau sudah selesai pekerjaan segera diiringi dengan pekerjaan yang lain? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita agar waktu kosong itu dimanfaatkan sebelum datangnya waktu sibuk? Karena waktu kosong biasanya akan mendatangkan hal-hal yang sifatnya negatif. Kalau tidak percaya, lihat saja pengangguran. Lihat saja pengangguran. Ketika angka pengangguran di suatu tempat naik, biasanya angka kriminalitas juga naik. Karena bingung Arab ngapa ya? Ya wis nyolong baik. Karena tidak ada kerjaan. Ketika otak ini kosong, maka yang muncul adalah sesuatu yang sifatnya negatif. Makanya sebagaimana yang pernah kita sampaikan kemarin, perkataan penyair, wa nafsuka illam tushghilha bil khairi shaghalatka hiya bisyarr. Diri kita ini kalau tidak kita sibukkan dengan kebaikan, maka dia akan menyibukkan kita dengan keburukan. Jadi kalau misalnya kita tidak manfaatkan waktu kita dengan kebaikan, maka setan akan masuk di situ dan memprovokasi kita untuk melakukan yang jelek-jelek. Kenapa Zulaikha menggoda Nabi Yusuf? Kenapa? Nabi Yusuf ganteng. Jelas itu. Ada sebab yang lainnya, ada kesempatan. Sebab yang lainnya, kenapa Zulaikha itu kepikiran untuk menggoda Nabi Yusuf, padahal Nabi Yusuf itu bisa dikatakan sekedar ya orang yang anak yang ditemukan ya, sekedar anak temon menurut kebanyakan orang, image-nya orang. Kenapa Zulaikha sampai kepikiran seperti itu? Karena kosongnya jiwa. Karena jiwanya kosong. Dan jiwanya kosong itu bersumber dari kosongnya aktivitas. Makanya kalau misalnya panjenengan punya anak, dan anak tersebut selalu melakukan hal-hal yang negatif, sibukkan dia dengan hal-hal yang positif. Karena anak itu punya energi ekstra. Anak kita punya energi ekstra. Nah, energi ekstra itu kalau tidak disalurkan,
kepada hal yang positif, maka akan disalurkan kepada hal yang negatif. Jadi Karang Taruna itu bagus-bagus saja. Kalau misalnya kegiatannya positif, ya. Daripada anak-anak muda duduk-duduk di mana? Di perapatan, kerjane kur gitaran, nek rampung gitaran apa? Gaple. Nanti lama-lama lagi ketone kurang anget ki ya. Priwe jane ben anget. Ya nek wedang kopi tok sih ora apa-apa. Wedang kopi campuri autan. Sehingga menjadi wedang ciyu. Karena apa? Karena enggak diarahkan kepada hal yang positif. Coba anak-anak muda dikasih kambing. Suruh menggembala kambing. Apa gelem ya bocah siki ya kon ngarit. Diwe wedhus malah didol kok. Ya cari apalah kira-kira kegiatan yang menarik buat anak muda dan bermanfaat. Ya. Maka sangat bagus sekali ketika ada departemen sosial itu membuat semacam pelatihan-pelatihan gratis, bahkan disangoni pula. Ya, itu bagus itu. Ya. Jadi sampai pernah suatu saat ada bapak saya, Allah yarham, itu sering didatangi orang yang anak-anak muda ngeluh gitu. Anak-anak muda ngeluh, Ustaz saya kok nggak punya pekerjaan ya, padahal saya sudah S1, saya sudah tamat SMA, udah SMK, saya bingung mau kerja apa. Bingung cari kerjaan kata bapak saya. Emang kali serayu kayak. Apa Ustaz? Golet pasir. Golet apa? Pasir. S1, ya ora apa-apa. Yang penting ada pekerjaan. Jadi jangan sampai anak-anak muda di zaman kita ini bisane pak jaluk duit. Bisanya cuma seperti itu saja ya. Kalau kita memang bisa bekerja dan kita punya kesempatan untuk itu, gerakkan tangan kita. Gerakkan tangan kita. Isi waktu-waktu kosong kita dengan sesuatu yang bermanfaat. Ini yang pertama. Jangan biarkan waktu kosong tanpa aktivitas. Maka kalau misalnya pas saat itu kita lagi kosong, misalnya katakanlah lagi istirahat misalnya. Jangan biarkan kita itu hanya sekedar melamun saja. Bok kesurupan. Bok kelebon setan ya. Jadi kalau misalnya lagi kosong, jangan cuma melamun saja. Terus ngapain Ustadz? Apa saya harus mangsane istirahat masa kerja? Enggak. Yang namanya aktivitas itu tidak mesti aktivitas fisik. Kita aktifkan apa? Otak kita. Lu sih ngapa Ustadz kosong lagi istirahat? Ya coba mikir dosa-dosanya wis pira. Lu iya toh. Apakah memikirkan dosa itu membutuhkan kerja kaki tangan kan? Enggak. Cuma butuh apa? Butuh tafakur. Ya. Butuh kita berpikir, membayangkan dosa-dosa kita, bekal kita sudah seberapa. Sehingga waktu istirahat itu bisa kita optimalkan untuk sesuatu yang bermanfaat. Atau misalnya waktu istirahat sebelum tidur misalnya, kok ndak bisa tidur-tidur. Daripada kemudian main Facebook yang ndak jelas, SMS kesana kemari. Mendingan buat apa? Buat ngerancang. Buat ngerancang nanti kita akan jelaskan ya. Rencana saya besok apa? 10 tahun lagi saya mau jadi apa? Ya. Dirancang gitu sambil mikir-mikir. Nggak mesti harus ditulis pertama kali. Yang penting dibayangkan. Biar apa? Nanti lama-lama kan tidur ngimpinya enak gitu kan. Ngimpi sudah jadi pengusaha misalnya. Kan enak tidurnya. Karena apa? Karena sebelumnya kita berpikir sesuatu yang positif. Ini adalah poin yang pertama. Yang kedua. Jangan tunda pekerjaan atau amalan. Jangan tunda pekerjaan atau amalan. Ini penyakit. Penyakit orang biasanya suka menumpuk-numpuk pekerjaan. Lah engkau disit. Dan itu bukan hanya dalam pekerjaan duniawi saja. Pekerjaan di kantor numpuk. Ya, seharusnya diselesaikan hari ini. Lah leyeh-leyeh disit. Macam koran baik. Esisueke. Biasanya kan kita melakukan sesuatu mengejar deadline. Ya, kalau deadline-nya besok baru sekarang ngebut. Sama kayak siswa-siswa kan gitu juga kan. Nah, para pelajar kan gitu juga memakai SKS.
Apa? Sistem kebut semalam. Jadi pelajaran setahun setengah atau 1 semester dikebut dalam semalam. Dijamin besok keluar ujian ilmu wis ilang kabeh. Iya, pengalaman masalahnya. Karena kalau kita ilmunya ingin ya kita dapatkan secara maksimal, masukkan ilmu itu secara bertahap. Makanya sebagian ulama mengatakan man ramal ilmata jumlatan dhahaba anhu jumlah. Barang siapa yang mencari ilmu borongan, maka ilangnya juga borongan. Ya. Jadi kalau misalnya semalam itu kita kebut pelajaran itu dijamin ilangnya juga sebentar, cepat ilangnya. Tapi kalau bertahap, itu dalam masalah ilmu, dalam pekerjaan juga. Dalam amalan juga seperti itu. Makanya kemarin saya ingatkan bahwa kenapa kok terasa berat mengamalkan ilmu? Karena banyak di antara kita ketika mendapatkan ilmu, tidak segera kita amalkan. Tapi kita undur-undur. Itu salahnya. Akhirnya terasa berat karena sudah menumpuk begitu banyak. Coba misalnya malam ini kita dapat ilmu, misalnya cara mengoptimalkan waktu. Langsung kita praktekkan, bukan mulai besok, mulai pulang ini saya langsung praktek. Saya punya waktu kosong apa, langsung diisi. Kemudian saya punya pekerjaan apa, kalau memang ada waktu saat ini dan saya masih ada energi, saya kerjakan. Itu namanya mengamalkan ilmu. Sehingga terasa ringan. Itu dalam pekerjaan yang bersifat duniawi, kayak tadi mencari ilmu atau mencari ilmu yang sifatnya umum. Dalam perkara ukhrawi, semisal ibadah pun kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mengamalkan, memanfaatkan waktu kosong dan jangan mengundur-undur pekerjaan. Kata Nabi SAW, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian untuk beramal. Itu perintah dari Nabi SAW. Jadi jangan suka mengundur pekerjaan. Begitu ada waktu kerjakan, begitu ada waktu kosong lakukan, entah itu yang sifatnya duniawi atau ukhrawi, selama itu bermanfaat, lakukan. Badiru bil a'mal, kata Nabi SAW, bersegeralah kalian dalam beramal. Kenapa wahai Rasul? Fitanan ka qita'il lailil mudlim, sebelum datangnya fitnah yang gelap gulita. Seperti apa Ustaz? Kata Nabi SAW, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiron. Kalau sudah datang masa fitnah, seseorang ketika pagi harinya masih mukmin, sore harinya kafir, murtad dari agama. Atau sebaliknya, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, sore harinya masih berislam, masih beriman, pagi harinya sudah keluar dari agama Islam. Fitnah. Ya. Kenapa? Kata Nabi SAW, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, karena dia menukar agamanya dengan materi duniawi. Hadis riwayat Muslim. Makanya ketika ada pekerjaan segera lakukan. Berarti kita disuruh untuk melakukan pekerjaan amalan yang banyak. Iya, sebanyak-banyaknya. Tapi jangan cuma banyaknya saja. Perhatikan apanya? Kualitasnya. Jadi nggak cuma sekedar kuantitasnya, sing akeh amalane. Perhatikan kualitasnya juga. Kualitas itu seperti apa Ustaz? Contohnya, amalan itu akan semakin afdol ketika pas meletakkan amalan itu sesuai dengan waktu dan tempatnya. Amalan itu kan ada beberapa amalan yang ada waktunya. Kalau melakukan amal itu pas pada waktu yang sudah ditetapkan, maka itu menjadi amalan yang sangat afdol. Contoh, begitu datang waktu sholat, yang paling afdol apa? Sholat. Begitu datang waktu sholat, yang paling afdol dilakukan saat itu adalah sholat. Sudah azan, harap sedekah disit lah. Enggak. Ini adalah melakukan amalan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan oleh agama kita. Contoh misalnya, contoh yang lain. Habis sholat, yang paling afdal apa? Zikir. Kalau misalnya ada orang habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung ngambil Quran, baca Quran. Gimana? Kurang bagus. Padahal membaca Al-Quran itu pahalanya besar enggak? Besar. Tapi habis sholat langsung, mana yang lebih afdal? Zikir. Ini melakukan amalan pas sesuai dengan waktunya. Inilah yang akan meningkatkan kualitas amalan seorang hamba. Dan terkait dengan masalah ini ada sebuah buku bagus, nggak tahu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia atau belum. Bukunya judulnya adalah Tajridul Ittiba'
fi bayani asbabi tafadulil a'mal, karya Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili. Ini menjelaskan amalan-amalan yang afdol sesuai dengan waktu-waktunya yang sudah ditetapkan oleh agama kita, dan di antara amalan-amalan itu mana yang paling afdol. Itu dijelaskan dalam buku tersebut. Yang ketiga, manfaatkan waktu-waktu istimewa. Waktu kita terbatas enggak? Terbatas. Pekerjaannya banyak? Banyak. Amalan juga banyak. Bagaimana caranya supaya kita bisa mensiasati waktu yang terbatas tersebut dan kita bisa meraih pundi-pundi pahala sebanyak-banyaknya? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan kepada beberapa waktu. Ada waktu-waktu yang memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh waktu-waktu yang lain. Kalau kita berhasil memanfaatkan waktu-waktu tersebut, maka kita akan bisa meraup pundi-pundi pahala sebanyak-banyaknya. Contoh, malam ini sama malam Lailatul Qadar, sama enggak? Panjenengan beramal malam ini sama beramal malam Lailatul Qadar, pahalanya lebih besar mana? Malam Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Beramal satu malam pada malam Lailatul Qadar, pahalanya lebih banyak daripada pahala beramal selama 1000 tahun. Luar biasa. 1000 bulan. Berapa tahun berarti? Ya 80-an sekian, ya, 83 tahunan atau 82 tahunan lewat berapa bulan. Bayangkan, satu malam pahalanya seperti beramal selama 82 tahun lebih. Ini kan waktu istimewa. Makanya kalau misalnya kita ketemu sama waktu-waktu yang istimewa itu, jangan biarkan waktu tersebut berlalu begitu saja. Karena belum tentu kita akan ketemu dengan waktu itu, belum tentu seumur-umur kita ketemu satu kali. Makanya ketika kita sudah masuk 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, kita harus tingkatkan amalan kita supaya kita bisa memanfaatkan waktu istimewa tersebut. Contoh yang lain, puasa Arafah. Puasa Arafah. Apakah puasa Arafah sama pahalanya kayak puasa Senin Kemis? Tidak. Bukan berarti puasa Senin Kemis tidak ada keutamaannya. Tapi puasa Arafah keutamaannya, kata Nabi SAW, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Kata Nabi SAW, puasa hari Arafah itu akan menghapuskan dosa 1 tahun yang lampau dan 1 tahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Ini untung enggak? Untung banget ini. Makanya kalau misalnya sampai hari Arafah tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Ketika sampai tanggal 9 Dzulhijjah, usahakan, bukan berarti wajib puasa tersebut, tapi usahakan manfaatkan waktu yang istimewa itu untuk mengumpulkan pundi-pundi pahala sebanyak-banyaknya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala manakala memberikan waktu-waktu tersebut bukan kosong tanpa makna, tapi kita dimotivasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini loh, ada waktu-waktu yang luar biasa. Dalam waktu yang sedikit engkau bisa mendapatkan pahala yang luar biasa. Ini adalah poin yang keberapa? Yang ketiga. Poin yang keempat, lakukan berbagai aktivitas yang berbeda dalam waktu yang sama. Lakukan berbagai aktivitas yang berbeda dalam waktu yang sama. Banyak di antara orang itu pikirannya lagi nekuni kiye bae lah, rosah sing liya-liyane. Padahal sebenarnya ada beberapa aktivitas yang bisa dilakukan walaupun berbeda dalam waktu yang sama. Dan itu tujuannya adalah untuk mensiasati waktu kita yang terbatas. Dan para ulama kita dulu terbiasa seperti itu. Contoh, ada seorang ulama namanya Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Beliau itu kemana saja, jalan kemana saja mesti bawa buku. Berjalan itu aktivitas atau bukan? Aktivitas.
Berjalan. Kalau jenengan berjalan sambil ngapain? SMS-an, ya, Facebookan, kepaduk. Terus zikir, wah masya Allah nak zikir. Singsot, atau misalnya cuci mata, jelalatan ke sana kemari. Kalau Imam Al-Khatib Al-Baghdadi sambil berjalan, dia bawa buku sambil baca. Yang kok kepaduk Ustaz? Ya lihat-lihat lah, ya. Baca buku, kemudian setelah itu lihat jalan, baca buku terus gitu. Jadi dalam satu aktivitas, dalam satu waktu dia melakukan sekian aktivitas. Ya kalau sekarang kan banyak sekali waktu-waktu kita yang kosong. Ketika kita lagi nunggu antri di mana? Di rumah sakit, coba. Kita pengennya dapat nomor yang awal sehingga berangkatnya awal, dokternya tekannya awan. Sampai ada cerita, ada sebagian mbah-mbah itu katanya, nganti teles, nganti garing, goleng ngenteni gitu loh. Jadi dia kehujanan di jalan sampai ke situ basah, sampai kering nunggunya. Sampai bajunya kering kembali gitu. Saking apanya? Saking lamanya. Ngapain coba di situ? Mendingan bawa buku, bawa majalah, aktivitas. Sayangnya justru yang menonjol dalam hal seperti itu bukan kaum muslimin saat ini loh. Saat ini. Kalau zaman dahulu kaum muslimin sangat menonjol. Kalau saat ini justru yang menonjol adalah orang-orang non muslim. Konon di Jepang itu tidak ada orang itu pendomblong, nggak ada di sana itu. Kalau misalnya orang lagi nunggu apa, selalu ada yang dia lakukan. Entah dia bawa buku, entah dia bawa apa, laptop, atau bawa iPad, nulis apa, sesuatu yang bermanfaat. Kalau kita kan sambil nunggu main game, mereka baca sesuatu yang bermanfaat. Ini contoh Al-Khatib Al-Baghdadi. Contoh yang lainnya. Ada seorang ulama namanya Abul Wafa Ibnu Aqil. Dia itu berusaha bagaimana cara makan itu secepat mungkin. Maksudnya tidak memakan waktu yang banyak. Beliau membandingkan antara makan roti kering sama roti yang harus dibasahi, kasih apa. Perbedaannya kata beliau itu bisa untuk membaca 50 ayat Al-Quran. Lebih cepat mana berarti? Lebih cepat yang kering. Makanya beliau kalau makan itu selalu milih roti yang kering. Soalnya perbedaan waktu antara makan roti kering dengan roti yang tadi yang enak dicampur apa dulu, itu bisa cukup untuk membaca 50 ayat. Kalau kita boro-boro mikir maca Quran kita. Itu beliau luar biasa. Jadi sampai gimana caranya supaya mengoptimalkan waktu yang beliau miliki. Bahkan kisah yang terakhir ini saya akan bawakan lebih menakjubkan lagi. Seorang ulama namanya Abul Barakat Majduddin. Kalau ke kamar mandi, maaf lagi buang hajat, itu kan kita nggak bisa ngapa-ngapain tuh, zikir nggak boleh toh, ya, baca Quran nggak boleh. Terus apa? Kalau kita biasanya di kamar mandi ngapain? Aduh, udut lah. Aduh, udah kotor ketemu sama kotor, kelop itu. Biasanya orang itu ngalamun. Kalau beliau ini, kalau ke kamar mandi dia panggil saudaranya, tolong bacain buku di luar suaranya yang keras, katanya. Supaya di dalam dia kan nggak melakukan apa-apa, dia nggak aktivitas, dia nggak zikir, dia nggak baca buku, tapi orang di luar supaya baca buku suaranya yang keras. Dulu kan belum ada radio. Kalau sekarang kita ada radio. Suruh bacain. Supaya apa? Supaya waktu dia itu tidak terbuang sia-sia. Dalam satu waktu dia melakukan dua aktivitas yang sama-sama bermanfaat. Buang hajat bermanfaat gak? Bermanfaat sekali. Dapat tambahan ilmu juga bermanfaat. Ya. Tapi ya dulu bukunya ya. Jangan sampai nanti lihat buku apa mungkin kurang etis ya. Ya buku apa kayak buku tentang apa kayak sejarah atau apa yang kira-kira tidak ada kalimat-kalimat Allah atau yang bagaimana. Jadi ini menunjukkan bahwa berbagai aktivitas yang berbeda itu bisa dilakukan dalam waktu yang sama. Praktiknya kayak apa Ustaz? Contoh, mencari nafkah. Aktivitas atau bukan?
aktivitas. Siapa yang cari nafkahnya dengan jualan di toko? Banyak? Banyak. Ketika kita sedang jualan di toko, bisakah kita double dengan aktivitas yang lainnya yang bermanfaat? Bisa. Apa? Baca. Ketika sedang tidak ada yang beli. Coba banyak sekarang perhatikan. Perhatikan orang-orang di pasar, para penjual di pasar. Berapa dari sekian ratus atau ribu? Dari sekian ratus atau ribu pedagang di pasar yang ketika waktu kosongnya itu baca Quran. Kalau Anda temukan itu aneh bin ajaib. Kenapa? Karena orang berpikirnya ini lagi dagang, dagangnya dagang. Kenapa dicampur-campur dengan baca Quran? Loh, kenapa sih Mas? Gak ada kontradiksi kok. Apakah kontradiktif orang jualan sambil baca Quran? Lah ya orang umum. Lah gue masalahnya sing orang umum gue sing apik kok. Contoh yang lain, jangan silaturahim. Silaturahim ibadah atau bukan? Ibadah. Kebanyakan dari kita mengisi silaturahim hanya sekedar dengan obrolan. Tidak apa-apa, lepas kangen. Mbok ya sambil silaturahim, sambil melakukan aktivitas yang lainnya. Contoh, berdakwah, ngajak dia kepada kebaikan. Jadi kita mendapatkan pahala double-double. Dalam satu waktu kita mendapatkan pahala silaturahmi, sekaligus kita mendapatkan pahala berdakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima. Kerjakan aktivitas yang bermanfaat untuk orang banyak. Kerjakan aktivitas yang bermanfaat untuk orang banyak. Supaya apa Ustaz? Supaya waktu kita berkah. Ini yang harus kita cari. Keberkahan waktu itu tidak sembarang orang diberi Allah keberkahan. Supaya waktu kita berkah, salah satu caranya adalah lakukan hal-hal yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Misalnya apa Ustaz? Misalnya belajar agama. Misal, ini segera contoh saja. Dengan kita belajar agama, kita akan mendapatkan ilmu. Setelah kita dapatkan ilmu, kita bisa sebarkan kepada orang lain. Ketika kita sebarkan kepada orang lain, maka orang lain akan mendapatkan manfaat dari apa yang kita pelajari tersebut. Sehingga kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dan itulah orang yang paling baik. Kata Nabi SAW, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat. Orang yang paling bermanfaat itulah orang yang paling baik. Kebanyakan orang-orang itu mikir cuma perkara pribadi dia saja. Makanya waktunya tidak barokah. Karena yang dipikirkan cuma dirinya dia sendiri tok. Ngapa mikir wong liya, kesel-kesel temen. Itu makanya waktunya tidak barokah. Kalau ingin waktu kita berkah, sisihkan ada sebagian waktu kita untuk sesuatu yang bermanfaat buat umat ini. Makanya ketika kita punya waktu, coba apa kira-kira? Oh, belajar misalnya. Ustaz, kalau misalnya antara belajar agama sama sholat sunnah itu lebih afdal mana Ustaz? Lebih afdal mana? Belajar apa? Belajar agama. Kata Nabi, kata Imam Syafi'i rahimahullah, talabul ilmi afdal min salatin nafilah. Mencari ilmu agama itu lebih afdal daripada sholat sunnah. Kenapa Ustaz? Kenapa kira-kira? Kalau sholat sunnah itu untuk diri sendiri, kalau ilmu itu untuk orang banyak. Makanya Nabi SAW mengumpamakan keutamaan ulama dibandingkan keutamaan ahli ibadah, seperti kata beliau, kafadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Keutamaan ulama dibandingkan ahli ibadah seperti keistimewaannya bulan purnama dibandingkan bintang-bintang. Lebih terang mana? Bulan purnama. Jadi oleh Nabi SAW, ulama itu diumpamakan seperti bulan purnama, ahli ibadah diumpamakan seperti bintang. Kalau bulan purnama cahayanya sampai kemana? Sampai ke bumi. Kalau bintang cuma di sekelilingnya saja.
Maka kita harus perhatikan apa manfaat yang kira-kira bisa kita lakukan untuk orang lain. Selama ada sesuatu yang bermanfaat, kita lakukan untuk orang lain. Tentunya tanpa harus mengesampingkan kepentingan kita. Artinya saya ingin di antara kita itu punya apa yang bisa saya lakukan untuk umat ini. Dan itu nggak mesti harus lewat ilmu. Ada yang mungkin lewat tenaga. Saya punya tenaga. Masa saya cuma untuk memikirkan perut saya sendiri? Saya harus ada tenaga ini yang buat umat. Apa? Misalnya ada bangun masjid las nyumbang apa? Tenaga. Yang lain, saya mungkin tidak punya ilmu Ustaz, tapi saya punya duit, saya punya harta. Ya wis aku tak nyumbang buat umat ini dengan harta saya. Sehingga masing-masing dari kita waktunya akan barokah karena kita senantiasa mengisi waktu kita dengan sesuatu yang bermanfaat untuk orang banyak. Ini yang keberapa? Yang kelima. Yang keenam, milikilah skala prioritas. Milikilah skala prioritas. Maksudnya apa? Di antara sekian pekerjaan, tentu ada yang penting, ada yang sangat penting, ada yang mandan penting, ada yang ora penting. Nah, sekarang kalau misalnya waktunya ngaji, lah Ustaz, ini anak sinetron deh, Ustaz. Penasaran nih. Nah, kalau kayak gitu harus ada prioritas dong. Masa gara-gara nonton sinetron kemudian enggak ngaji? Prioritasnya di mana? Ya. Contoh yang lain, antara yang wajib sama yang sunnah, mana yang harus didahulukan? Wajib, prioritas namanya. Dalam satu waktu ada dua pekerjaan, mana yang harus saya dahulukan? Yang wajib dulu. Antara yang fardu ain sama yang fardu kifayah, didahulukan yang mana? Fardu ain. Contohnya apa? Dakwah kepada keluarga. Fardu ain. Dakwah kepada orang lain. Fardu kifayah. Maka jangan sampai gara-gara fardu kifayah keluarganya terbengkalai. Tidak benar. Ya. Keluarganya sendiri tidak didakwai. Dakwah sibuk kemana-mana, keluar kota, keluar negeri, sampai keluarganya tidak diperhatikan. Tidak betul. Harus ada skala prioritas. Ini fardu ain, wajib buat kamu. Adapun yang lainnya ini fardu kifayah. Syukur-syukur nek wis fardu ain diiringi dengan fardu kifayah, itu lebih bagus lagi. Ya. Contoh yang lain, dalam perkara duniawi misalnya, bisnis juga ada skala prioritas. Wah, iki mangsane bayar utang, duitnya wis ana iki. Duitnya wis ana, janjine siki bayar utang. Tapi kira-kira iki duit iki bisa nggo modal, nggo gawe luwih gede maning kepriwe ya. Skala prioritas. Mana yang harus diprioritaskan? Bayar utang. Karena itu hukumnya wajib secara agama. Belum lagi kalau dipandang dari sisi bisnis, ketika orang tepat waktu bayar utang, maka orang akan semakin percaya, modal. Ya. Maka kita juga harus punya skala prioritas supaya waktu kita bisa optimal. Yang ketujuh, yang terakhir, buatlah rencana. Buatlah rencana, tujuan, dan langkah-langkah konkret untuk mewujudkan tujuan tersebut. Apa rencana jenengan besok? Bangun tidur, ya jelas bangun tidur. Ya biasa Ustaz, seperti aktivitas biasanya. Pergi ke pasar ya, ke pasar. Oke, itu aktivitas yang rutin. 5 tahun ke depan, jenengan pengen jadi apa? Tetap baik? Hah? Kalau jenengan yang jadi guru, 5 tahun ke depan targetnya apa? Pensiun. Ya jadi guru Ustaz, targetnya 5 tahun ya minimal jadi wakaf. Jadi wakil kepala sekolah. Tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Asal tidak meminta-minta. Ya, jadi dilihat dari prestasinya. Karena kalau minta-minta jabatan dilarang dalam agama kita. Tapi kalau misalnya kita punya target, insya Allah saya ini punya bisnis. Sekarang bisnisnya pakai gerobak. Insya Allah 5 tahun ke depan bisnisnya pakai kios nyewa. Kios nyewa. Nanti 5 tahun kemudian targetnya saya pengen punya kios sendiri ukuran 1 kali
Kuburan gue. Ukuran 3x4. Nanti kemudian sekian tahun lagi saya akan lebih besar lagi. Tidak apa-apa. Boleh-boleh saja. Sesuatu yang bermanfaat kita bikin target. Terus nggak cuma sekedar bikin target saja. Juga langkah konkretnya apa supaya sampai ke sana. Cuma bikin target saja tapi nggak ada langkah konkretnya. Sekarang misalnya saya nabung. Saya nabung untuk modal. Untuk kemudian nanti saya berikan tanah misalnya. Punya target ke depannya. Kalau orang punya target, maka pekerjaan dia akan rapi. Tidak semerawut. Dan itu bukan hanya sekedar dalam pekerjaan duniawi saja. Yang sifatnya dunia, dagang dan seterusnya. Termasuk mencari ilmu juga seperti itu. Saya setelah tamat SD, saya pengennya cita-citanya kayak gini. Setelah dari sini, setelah dari pesantren misalnya saya pengen melanjutkan kemana misalnya. Setelah tamat dari sana saya pengen kemana. Punya target, kemudian langkah-langkahnya apa? Syukur-syukur ditulis. Insya Allah, ya, saya pengen seperti ini. Sehingga langkah kita itu tertata. Kesuksesan besar itu adalah akumulasi dari kesuksesan yang sifatnya kecil. Sukses langkah pertama, akan dilanjutkan langkah kedua, langkah ketiga, dan seterusnya. Tapi apa mesti tercapai Ustaz? Mesti enggak. Mesti awak biyen wis cita-citane 10 tahun kemudian jadi pengusaha, jadi kontraktor, nganti seprene omah biasa ngontrak Ustaz. Enggak apa-apa, yang penting kita punya apa? Punya target ya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu menghargai sebuah proses. Allah Subhanahu wa taala menghargai sebuah proses, bukan hanya hasil. Contoh, para nabi alaihi wassalatu wassalam. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada di antara para nabi yang pengikutnya cuma 2 atau 1. Bahkan ada di antara para nabi yang tidak punya pengikut. Apakah dakwah mereka gagal? Gagal? Enggak. Allah Subhanahu wa taala menghargai proses mereka berdakwah walaupun hasilnya tidak seperti yang diinginkan. Jadi kita bikin target, bikin target. Cita-cita saya apa? Langkah-langkah saya apa? Konkretnya apa? Lakukan sekian tahun. Dan jangan lupa target dan cita-cita yang paling tinggi kita. Apa? Masuk surga. Itu jangan lupa. Bikin target tuh jadi pengusaha, jadi ini. Target yang paling dhuwur apa? Malah kelalen. Targetnya surga. Langkah konkretnya apa? Langkah konkretnya istiqomah dalam ibadah. Itu orang-orang yang insya Allah bisa mengoptimalkan waktunya. 7 langkah semoga bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.